biasa. Memang orang kalau sudah cinta kepada Rasulullah akan dimudahkan segala urusannya. Kalau ada kisah, pokoknya apapun kesusahannya pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulun kisahkanlah biar ini boleh membawa keyakinan kepada Rasulullah, bahwasanya dengan modal cinta pian kepada Rasulullah sampai dari jauh-jauh datang ke sini itu akan membawa berkah, akan membawa segala sesuatu dunia dan juga akhiratnya, asalkan pian memohon kepada Allah. Nih ada seseorang berisi hutang. Nih kisahnya bujuran ini, bukan kisah-kisah fiktif. Ada seseorang ini berisi hutang sebesar 500 dirham. 500 dirham hutangnya. Anggaplah 500 dirham nih, kalau uang kita ini kira-kira berapa? Biarkan berapa nih? 500 dirham nih kira-kiranya 500 juta. 500 juta. Jadi satu dirhamnya ini 1 juta. 500 dirham berisi utang. Setelah jatuh tempo, orang ini dimintai untuk membayar hutangnya, kada sanggup membayar. Woi kakanakan, diam setumat. Gantian. Sudah dapat nasi kotak belum? Sudah kena? Ya, Anda sangkai balong. Baru dibalik. Oh, baru 3 kali bukan kami. Nah, diam mas kumat. Kena gantian. Habis ulur, kena pian berceramah, ya? Gulingan aja, gulingan apa? Karena kalau sudah habisan acaranya, kena ulur dalam. Nah. Jadi orang ini sudah jatuh tempo berisi utang kada bisa bayar. Ini bisa ditiru sama acil-acil. Ini kalau melihat muha-muhanya kadang berisi utang bang nih. Ada berisi utang, adakah? Ada. Mana orangnya? Ini utangnya kada sedikit. 500 juta hutangnya. Dijanjikan sebulan, sehabis sebulan kada bayar. Ujar orangnya terpaksa nih, ikam aku perkarakan, aku bawa ke meja hijau, aku sidang ikam. Nah, kalau ada jaminannya kan, jaminannya sudah disorong dengan aku. Kedede juga jaminannya. Kada berisi harta, kada berisi tanah, kada berisi benda. Cuman berisi bini aja seikum. Kada mungkin disurung bininya, ya. Dijadikan jaminan. Akhirnya sudah dibawa ke meja hijau. Dimintai keterangan, ikam hendak membayar ke hutangnya. Ulunnya hendak kayak membayar duit kedede. Hendak dibayar dengan apa? Duit kada berisi aku nih. Ya sudah kalau begitu, kamu kada mau masuk penjara, kada apa-apa. Masuk penjara kada jadi masalah. Yang penting ulun kada kawan membayar, bukan ulun ini kada hakon membayar, kada kawan bayar. Belum lagi, belum bisa duitnya pak. Pokoknya ikam harus masuk penjara, sudah kada bapak. Cuman sebutin ulun minta dengan bubuhan pian yang hendak memasukkan aku penjara. Izinakan aku boleh berdahulu sunat aja semalam barang. Hendak berizin dengan biniku tercinta, my love di rumah. Oh, ini baik berisi my love juga. Ada berisi my love kan? Hendak dilupakan yang ada. Jangan-jangan ada hanya. Hah? Ulun ni besi seikong aja besi seikong sini seikong ni betul. Masya Allah. Boleh setungat.
izin dengan bini, dengan my love. Karena esokan ulun boleh biasa ke sini. Ujar si pengacaranya di pengadilan itu, apa jar jaminannya? Kada jaminan aku, kada bisi jaminan. Cuman aku nih untuk membuktikan kejujuran ulun ini, artinya kada berdusta dengan hubungan pian ini, ulun menjaminkan Rasulullah. Ulun menjaminkan Rasulullah jaminannya. Hubungan pian ini kan Muslim, mukmin lawan Rasulullah. Kalau sampai kada percaya, apa nih? Nih Rasulullah nih jaminannya nih apa? Waduh, begeter buahnya. Kada alang-alang jaminannya Rasulullah dijaminkan. Ayuha, kalau memang jaminannya Rasulullah, ayuha. Tapi jangan lebih daripada satu malam. Satu malam aja. Ya, aku izinakan karena ikam bulik bahasa ke sini. Siap ya. Bergegas bulik sampai ke rumah, berkesak dengan bini bahwasanya aku neneng hendak dimasukkan ke penjara karena kita di etam ini berisi hutang. Ulun kada sanggup, beluman sanggup membayar semuaan hutang etam 500 juta 500 dirham. Mau kada mau masuk penjara. Ujar si adik, kalau memang demikian ya mau bagaimana lagi. Tapi kenapa pian bangkai bisa bulik ini malam ini? Pinanya sudah di penjara karena sudah ditetapkan hukumannya ini. Cuman ulun ini sudah berizin dengan bubuhannya, bulik dahulu, izin dengan pian, minta halal, minta ridho dengan pian dingai. Akunya laki kam hendak masuk penjara, kamu jangan macam-macam di rumah. Bang, insya Allah kada sabar aja ulun insya Allah. Cuman ulun ini hendak bertakun pulang dengan pian bang. Pian bisa ke sini itu jaminannya apa? Ding, kan tahu sendiri pian di ulun ini kada berisi apa-apa. Jaminannya Rasulullah, ulun menjaminkan Rasulullah sampai diizinakan berdapat dengan pian dengan si adiknya tak kajut. Jaminannya Rasulullah kayak apa ini? Bisa-bisanya pian ini menjaminkan Rasulullah, sakan berdapat dengan ulun aja, sakan bulik setungat aja, jaminannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, tidak ada lagi jaminan lain, hanya Rasulullah yang bisa dijadikan jaminan. Kalau begitu Bang Ai, ini malam terakhir sagan kita ini, kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita minta bantuan kepada Rasulullah, kita tawasul kepada Rasulullah, kita bujurakan cinta kita kepada Rasulullah, kita minta kepada Rasulullah syafaatnya ini kita lagi bujur-bujur mengharap syafaat beliau ini, bantuan beliau ini sebelum nanti di akhirat. Di dunianya kita bujur-bujur minta syafaat beliau bang. Ini dirinya luar biasa harapnya, ini mensupport lakinya. Ayo bang, ambil wudhu bang, sembahyang kita. Habis itu kita sholawatan kepada Rasulullah masing-masing yang banyak sholawatnya. Subhanallah. Singkat cerita, laki bini ini ngambil wudhu dua-duanya, sembahyang dua-duanya, sembahyang sunnah, sembahyang hajat. Habis itu bersolawat kepada Sayyiduna Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam sallallahu ya Rasul salam ya Habib salam salawat
sholawatan, tapi kada macam tadi kamu sholawatan itu udah kemet itu. Awaknya gancang kuat di sini. Semalam itu kan guringan dua-duanya, sholawatan semangat, memohon kepada Allah, memohon kepada Rasulullah dengan syafaatnya. Subhanallah, parak-parak subuh si lakinya tadi itu terguring, kemudian mimpi berdapat dengan Sayyiduna Muhammad. Guringnya itu ternyata skenario-nya Allah. Allah hendak membantu hambanya nang katuju lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dibantu oleh Allah, diguringakan setomat supaya kawa bermimpi dengan Rasulullah, berdapat dengan Rasulullah dalam mimpinya. Ujar Rasulullah, hai fulan, aku tahu ikam berisi hutang, aku tahu ikam hendak dimasukkan penjara, aku tahu ikam sedang galau. Aku ni nahya Muhammad bin Abdullah akan membantu ikam, karena ikam meminta bantuan dengan Allah perantara aku. Anal ghasim, aku yang berhak membagi bantuan itu kepada ikam, karena ikam katuju lawan aku dengan banyak ikam bersolawat lawan aku. Sallu ala Muhammad. Esok sehabis sembahyang subuh, ikam langsung datangi raja. Datangi raja, aman ini presiden lah. Datangi raja, padahkan dengan silen salam dari aku Muhammad bin Abdullah. Kejujuran rajanya soleh, rajanya baik, rajanya katuju juga dengan Rasulullah, rajanya katuju sholawatan juga kepada Rasulullah. Sampaikan salamku dengan sida. Rasa kutai yo. Sampaikan dengan sida. Kemudian kalau sidin kada percaya, sampaikan dengan sidin bahwasanya malam ini sidin bersolawat lawan aku, nang mana sidin biasa saban malam bersolawat lawan aku 1000. Akan tetapi malam hari ini sidin bersolawat lawan aku, bingung sudah sampai 1000 kah jumlahnya apa belum. Sampaikan dengan sidin solawatnya pas sampai 1000 dengan aku. Masya Allah, akhirnya bergegas begitu bangkit sidin dari guringnya. Keesokannya sehabis sembahyang subuh langsung memasuki rumahnya sang raja. Singkatnya, begitu sampai dan berdapat dengan sang raja, disampaikan, aku ini datang ke sini utusan daripada baginda Rasul. Ujar Rasulullah, pian diminta untuk membayarkan hutangku 500 dirham atau 500 juta. Nah, karena pesan Rasulullah, mintakan dengan sidin membayarkan hutang ikam itu. Jadi ujar si raja, kok nyamannya ikam minta aku nang membayarkan hutang ikam sebanyak itu 500 juta atau 500 dirham. Kayak apa aku bisa percaya kalau itu adalah dari Rasulullah SAW? Ujar orang tadi, pesan Rasulullah menyampaikan salam kepada pian. Yang pertama, yang kedua, ujar Rasulullah, malam hari ini, malam tadi pian membaca sholawat kepada Rasulullah, bingung sudah sampai 1000 apa belum. Maka Rasulullah menyampaikan sholawat ikam sudah, sholawat pian sudah sampai 1000, sudah diterima oleh Rasulullah sampai kepada Rasulullah SAW. Takjub si raja tadi, berbujur mananya, malam tadi aku ini bersolawat kepada Nabi, mengantuk, bingung aku ini sudah sampai 1000 kah belum. Ternyata Rasulullah tahu sholawat aku ini sudah sampai 1000. Berarti si raja ini setiap malamnya tidak kurang sholawat kepada Rasulullah 1000 kali sholawat. Kalau begitu ya, hadangi setumat, masuk ke kamar sini. Begitu keluar bawa duit, duit dirham, anggaplah rupiah ini. Dibawakan berapa coba? Dibawakan ini sagan hutang
bayar hutang ikam 500 juta dan aku berhadiah 1 miliar. 1000 dirham. 1000 dirham itu ya uang Muhyiddin 1 miliar. Nih 1 miliar aku berhadiah dengan pian, karena sebab pian sudah menghubungkan aku dengan Rasulullah. Rasulullah tahu dengan aku himung mendapatkan salam daripada baginda Rasulullah SAW. Himung si raja. Raja duit 1 miliar sedikit aja itu. Tai gigi aja itu. Jangankan raja, kaya aja lebih daripada 1 miliar dari situ ya. Tuh di bank banyak duit orang. Masya Allah. 1 miliar kayaknya dapat dari raja. Nah, bahagia aku dengan piannya. Ini uang sagan hutang ikam, bayarkan hutang ikam. Lah kasih. Masya Allah. Bergegaslah dari sang raja tadi, menuju kemana? Menuju ke si pengacara yang telah mengetuk pin palu untuk menetapkan hukuman kepada dia. Datang dia ke si pengacara tadi itu, berdapat dengan si pengacara, datang ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, tuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka, langsung diragam sama si pengacara. Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Diragam orang tadi terkejut. Kenapa nih si pengacara ini mendadak jadi baik kayak ini? Padahal semalam begitu galaknya, begitu kerasnya, ya, menetapkan aku sebagai tahanan. Sekarang jadi baik. Wahai pengacara jawab tadi, aku datang kali ini mohon maaf, hendak membayar hutangku, tolong disaksikan dengan pian, karena pian yang telah memukul palu untuk memenjarakan aku. Nah, tolong beritahu dengan klien pian kalau aku ini akan membayar hutangku 500 dirham, 500 juta. Ujar si pengacara, nah pengacara tadi, nah jangan dibayarkan hutangnya dengan uang pian. Aku tadi malam didatangi Rasulullah, aku ditakur oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, hai fulan, jangan kamu penjarakan itu umatku yang ketujuh bersolawat lawan aku. Bebaskan sidin. Nah, aku ditakur oleh Rasulullah, jadi aku kadang memenjarakan pian. Sudah aku cabut keputusanku ini, kada jadi memenjarakan pian. Aku yang nanti akan mengurusi semuanya. Aku berterima kasih dengan pian karena aku sudah didatangi oleh Rasulullah. Meskipun Rasulullah datang dan aku menagur aku hibung tetap karena berdapat dengan Rasulullah SAW. Coba bayangkan orang yang ketujuh sholat begitu mulianya. Bebaskan hutangnya. Bahkan aku hendak berhadiah dengan pian ini. Nah, diberi hadiah pulang. Berapa hadiahnya? 500 dirham lagi dapat. Nah, hutang pian pokoknya kada usah bingung, bayarkan ini uang ini 500 dirham aku beri, bayarkan kira dengan orangnya. Tiba-tiba orang itu si kliennya datang ke rumah si pengacaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, berkumpulan di rumah si pengacara. Ini klienku datang. Langsung, wahai fulan, ya, tolong aku sudah mencabut ketentuanmu memenjarakan si fulan ini, ya, dengan aku bertanggung jawab, aku yang membayarkan hutangnya 500 dirham. Padahal orang tadi itu sudah siap membawa uang dari sang raja 500 dirham ditambah 1 miliar, yaitu 1000 dirham. Masya Allah. Ujar si orang tadi yang mengutangkan, ya, si kliennya, paman, aku akan membebaskan hutangnya dia kepada aku. Kenapa? Karena tadi malam aku didatangi Rasulullah, ditagur oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, bebaskan hutang sidin dengan nikam. Bebaskannya, jangan diancam-ancam dengan sebab hutang itu. Sudah bebaskan aja, aku jaminannya. Ujar Rasulullah SAW, Sallu ala Muhammad.
dibebaskan hutangnya, dia dapat uang dari si pengacara 500 dirham, dapat dari raja 1.500 dirham, jadi 2 miliar jumlahnya. Hutang bebas, kada jadi masuk penjara, duit dah dapat. Berkat apa tuh? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar.